Hey, halo semuanya. Lo semua lagi dengerin gue, Gary Ardian. Untuk yang pernah dapat kalimat aku lagi gak mau pacaran, kita jalanin dulu aja ya. Yang penting kita sama-sama punya komitmen. Atau kalimat-kalimat lain yang serupa, podcast hari ini buat kalian. Selain itu, podcast ini juga buat kalian yang pernah ngucapin hal tersebut ke seseorang. Ayo kita bedah, dan semoga ada hal baik yang bisa lo ambil, sehingga ke depan masing-masing dari kita jadi makin ngerti sebenarnya jalin hubungan yang baik itu kayak gimana sih, dan hal-hal apa aja yang perlu dihindarin sebenarnya. Menjalin hubungan kan emang ada banyak caranya nih ya, dan masing-masing orang bisa memilih sendiri gimana cara menjalin hubungannya senyaman dia. Selama keduanya setuju untuk menjalin hubungan dengan cara itu, gue sih gak masalah. Nah, untuk mencari tahu apa cara ini benar-benar cara yang lo inginkan untuk menjalin hubungan atau enggak, coba lo ambil inti dari podcast ini sebagai bahan renungan untuk kalian berdua. Siapa tahu kalian berdua setelah dengar podcast ini jadi berubah pikiran. Oke, di sisi lain kadang pilihan atau keputusan yang kita ambil dalam suatu hal bisa jadi secara tidak sadar kita lakukan karena latar belakang yang pernah kita alamin. Hingga kita pikir keputusan yang kita ambil saat itu merupakan keputusan terbaik yang bisa kita dapetin. Sementara hubungan tuh selalu melibatkan setidaknya 2 orang. Kadang keputusan terbaik yang bisa kita pikirin, yang bisa dipikirkan oleh seseorang nih misalnya gitu ya. Jadi bisa jadi itu nggak baik untuk pasangan yang juga ada di hubungan tersebut gitu. Yang ternyata dia mau nggak mau harus menerima keputusan yang udah diputuskan oleh seseorang, salah satu di antara mereka, karena nggak tahu bahwa sebenarnya ada pilihan yang jauh lebih baik daripada keputusan yang pernah diambil sebelumnya. Makanya hari ini kita bahas kenapa seseorang menjalani hubungan tanpa status atau terjebak di dalam hubungan yang katanya jalanin aja dulu. Sebelum ke bagian buruk-buruknya dari hubungan yang katanya jalani aja dulu, gue mau ingetin dulu, sebenarnya nggak semua momen kalimat ini keluar tuh buruk. Ada juga yang ya masih bisa kita bilang kayak niatan baik lah gitu. Karena kadang jalanin aja dulu bisa aja keluar dari mereka yang masih ragu atau kurang yakin untuk menjalin hubungan dengan seseorang karena mungkin proses pendekatannya selama ini masih terbilang terlalu sebentar dan belum punya banyak waktu untuk kenalan lebih jauh. Mungkin dia ngerasa takut dikira, gue takut dikira gampangan nih karena terlalu mudah untuk menjalin hubungan yang baru padahal kenalannya baru sebentar. Nanti kalau udah agak lama, dia bakal jadi lebih siap untuk menerima lo secara ofisial. Bisa jadi. Kalau lo ngerasa ini yang terjadi hubungan lo, pastiin aja lo dukung dia untuk hal tersebut. Ambil waktu lebih banyak untuk mengenal, untuk saling mengenal dan meyakinkan satu sama lain. Yang penting secara berkala diminta kepastiannya. Kalau ternyata dia masih berkilah mulu, mungkin aja kalimat jalanin aja dulu yang dia maksud adalah hal-hal buruk yang bakal kita bahas di podcast kali ini. Jadi awas terjebak ya. Hal pertama yang mau gue bahas adalah tentang persepsi kenapa kata komitmen bisa mengalami pergeseran makna untuk sebagian orang. Banyak yang akhirnya nganggep ada perbedaan nih antara hubungan yang dijalanin dengan dasar komitmen doang dengan hubungan pacaran yang statusnya jelas seperti yang terjadi pada umumnya. Oke, disclaimer dulu deh dari awal ya. Buat gue sendiri, nggak ada sebuah komitmen tanpa ada status. Dan lo akan segera memahami kenapa gue bisa bilang gitu. Merujuk dari KBBI, arti komitmen sendiri adalah perjanjian kontrak keterikatan. Yang berarti ada hal yang dilakukan, ada action, ada ketegasan, ada label yang perlu diberikan jika hubungan itu mau dikatakan sebagai hubungan yang memiliki komitmen. Bukan sekadar jalanin aja dulu. Gue selalu nanya nih, komitmen apa yang bisa dijaga kalau tidak ada kepastian dalam menjalani hubungan tersebut? Saling percaya. Gimana bisa saling percaya terhadap seseorang yang menolak memberi status pada hubungannya? Hal ini biasa disebut no label dating atau no label relationship. Ini istilah terbaik yang bisa gue temuin selain bilang sebagai friend with benefits atau open relationship. Banyak banget kemungkinan yang terjadi jika kita itu berada dalam hubungan seperti ini. Menurut gue, ini bahkan jauh lebih fragile atau jauh lebih rapuh
daripada mereka yang jelas-jelas melabeli hubungannya sebagai friend with benefits atau open relationship. Soal kedua istilah ini kita bahas di podcast lain deh nanti ya. Nah, no label relationship ini merupakan kesan penuh keraguan yang membuat gue merasa kalau digali lebih dalam, gue yakin nih ada banyak hal buruk yang sebenarnya mendasari kenapa seseorang akhirnya memilih jalan ini sebagai caranya menjalin hubungan. Mari kita bahas yang di permukaan aja dulu. Buat gue, orang yang memilih sekadar jalanin aja dulu atau ya udah komitmen aja tanpa memberi status dalam hubungannya, I'm so sorry to saying this, tapi menurut gue itu adalah seorang pengecut. Like, what happened to you actually? Kenapa lu sampai berani untuk ngajak orang lain untuk ikut serta dalam keraguan lo? Coba tanya ke diri sendiri deh, kayak seegois itukah diri lo gitu? Hal ini perlu gue sampaikan dari menit-menit awal kayak gini karena faktanya ada banyak faktor yang bisa membuat seseorang cenderung ragu untuk menjalin hubungan secara ofisial. Salah satunya mungkin lo pernah denger ini, yaitu karena mau nakal dulu. Tapi karena dia terlalu soft untuk bilang gitu, jadi agak rahman dia bilang, ya kita jalanin aja dulu. Nanti kalau ketahuan di luar sana ada main sama yang lain, dia bakal punya alasan untuk bilang, ya kita kan gak pacaran. Oke, gue ngerti, gak semuanya kayak gini, gue juga gak bakal judge lo soal ini. Gue cuman bakal sampein kalau apa yang lo katakan saat itu, kalau emang ada nih yang dengerin ini juga pernah ngalamin hal yang sama gitu ya, atau bilang hal yang sama. Mungkin itu adalah sebuah niatan untuk lo bilang, kita open relationship aja ya gitu. Jadi menjalin komitmen dengan dia, tapi kalian berdua masih diperbolehkan untuk deket sama yang lain gitu. Coba deh pikir, kalau bener iya, lo harus diskusikan lagi sama dia. Kalau yang lo maksud dengan jalanin aja dulu selama ini adalah open relationship. Karena menurut gue dengan bertanya apakah dia keberatan atau enggak kalau ngejalin open relationship dengan lo adalah cara yang lebih gentle untuk dilakukan kalau dibandingin dengan bilang udah kita jalanin aja dulu kalau emang arah tujuan lo ke sana. Dan kalau pasangan lo nolak, ya dia berhak untuk berkata enggak gitu, untuk menolak ajakan lo menjalin open relationship. Kalian berhak untuk menyudahi hal tersebut dan lo berhak untuk cari orang lain yang sedang dalam fase ingin udah deh open relationship aja gitu. Dan ya bisa jadi bukan dia yang sekarang gitu orangnya, tapi gue rasa ada, ya kebutuhan orang kan beda-beda, jadi di luar sana pasti ada juga yang pengen open relationship sama kayak lo. Nah biasanya yang gak mengatakan hal tersebut, menurut gue pribadi, itu karena dia cukup egois, gak mau biarin pasangan komitmennya ini deket dengan yang lain, tapi si dianya sendiri masih mau coba-coba deket sama yang lain gitu. Nah dan itu gak adil. Itu faktor buruk yang pertama tuh, gimana? Kalau gue bilang pengecut, gak berlebihan kan? Begitu juga dengan mereka yang mau jalanin aja dulu karena hubungan pacaran buat mereka terlalu banyak aturan. Mereka males ngadepin itu. Nah tipe seperti ini juga gue bakal bilang egois. Karena kan kesan yang timbul, mereka kayak cuman mau enaknya doang, gak mau ngadepin susahnya gitu. Kalau lo ada di tahap ini, dan sedang nyaman dalam kondisi ini, baiknya lo tetap ngasih kejelasan. Mungkin bisa dengan aja kita FWB-an aja gitu, kita friend with benefits aja. Selama dari kedua pihak mau sih gue sah-sah aja kali ya. Yang bahaya kan kalau lo pengennya gini tapi dia ngarepnya lebih gitu. Terus lo bersikap gak peduli dan kekeh sama pilihan lo. Kan kasihan dianya gitu ya. Semoga kita dijauhin lah sama kondisi seperti ini gitu. Semoga Tapi seenggaknya jelas kan, maksud gue kalau misalnya ternyata mungkin gue tuh gak pengen banyak aturan Ger, ya mungkin friend with benefits jawabannya gitu, bukan dengan jalanin aja dulu gitu. Tapi gak semua pelaku no label relationship ini kayak gitu kok. Ada juga yang sebenarnya dia hanya sedang tidak siap untuk menjalin hubungan yang baru, karena sedang dalam kondisi trauma setelah pernah disakitin, dicampakkan, dibuat patah hatinya oleh seseorang, hingga dia ngerasa ragu untuk mulai sebuah hubungan yang baru. Yang buat gue, meskipun gue tahu itu sakit banget rasanya dan wajar sekali buat lo yang pernah merasakan hal ini untuk ragu memulai hubungan yang baru, tetap aja kurang baik untuk dilakukan karena ini bukan cara yang baik untuk memulai lembaran baru gitu. Kalau ternyata lo masih menyimpan trauma dari hubungan lo sebelumnya, coba deh lo selesain dulu tuh trauma dengan diri lo sendiri tanpa melibatkan orang lain.
ikhlasin dulu hubungan yang sebelumnya pernah berakhir. Buat diri lo percaya diri lagi untuk memulai hubungan yang baru. Kalau traumanya udah bisa lo kelola dengan baik, baru lo bisa memulai hubungan yang baru. Mungkin terus ada pertanyaan, Ger, gue menjalin hubungan yang baru kan dengan komitmen supaya gue tuh bisa lupa sama trauma itu. Emang salah kalau gue kayak gitu? Yang kalau gue dihadapkan dengan pertanyaan seperti itu, gue bakal tanya balik gitu. Oke, menurut lo sendiri emang dengan cara ini trauma lo bakal hilang? Atau cuma terdistraksi doang? Sedangkan masalahnya masih aja lo pikirin dan gak kunjung ada jalan keluarnya gitu. Karena ya kalau misalnya kita gak ngambil waktu untuk nyelesain hal itu sendiri, cuma nutupin kesalahannya doang, ya gak bakal pernah hilang gak sih masalahnya? Ini bukan cara yang baik jadi untuk menyelesaikan trauma lo. Jadi coba selesain dulu, ambil jeda waktu secukupnya untuk tenang, untuk menikmati bagaimana bahagianya, bagaimana lo bisa berdiri di atas kaki lo sendiri tanpa bantuan dari orang lain untuk bisa bahagia. Setelah lo siap, baru itu saat yang tepat untuk memulai hubungan lagi. Kalau emang butuh, coba cari bantuan deh dari profesional gitu, agar lo bisa menerima masa lalu lo. Setelah lo merasa sudah cukup siap dan kuat gitu, baru lo layak untuk memulai hubungan baru lagi dengan orang lain. Yang jelas, ini gue sedang mengajak lo untuk lihat lagi ke dalam diri lo. Sebenarnya apa sih yang lagi lo upayakan gitu, sehingga merasa jalanin aja dulu adalah pilihan yang terbaik untuk lo sekarang. Karena dalam menjalin hubungan, gue tahu lo tuh tahu bahwa sedang ada yang salah di dalam diri lo. Jadi silahkan pikirin dan cerna sendiri apa yang sebenarnya sedang terjadi gitu. Dan kalau alasannya bener trauma, coba deh diskusi ini dengan pasangan lo sekarang. Supaya dia bisa ngebantu lo lebih baik dalam menyelesaikan trauma yang lagi lo hadapin sekarang ini gitu. Yang pernah gue lihat secara langsung, kalau ternyata hubungan ini berakhir, rasanya bakal jauh lebih sakit dibanding putusnya hubungan pacaran. Karena sekarang ini tuh lo tuh lagi mikir kalau ini tuh adalah cara yang lebih baik. Menurut lo dengan begini nantinya nggak perlu ada kata putus, gitu kan? Tapi nyatanya kalau dia tetap ninggalin lo meskipun selama ini lo pikir ini adalah cara yang jauh lebih baik dari yang pernah lo lakukan sebelumnya, kenyataannya ini yang bakal lebih pahit lo rasain gitu. Karena lo pikir ini yang lebih baik, ternyata enggak. Paham kan maksudnya ya? Selama ini lo rasa nggak jalin hubungan adalah cara terbaik, tapi tetap ditinggalin, kan lebih sakit karena lo menaruh ekspektasi lebih dalam hubungan ini. Atau kalau lo lihat dari sisi lain deh, lo jalanin ini agar lo bisa setengah-setengah aja ngejalaninnya. Biar lo gak terlalu kepikiran, biar lo gak terlalu merasa memiliki gitu. Itu juga salah kaprah buat gue. Karena hubungan yang pernah lo jalanin dengan tulus sebelumnya aja bisa tetap bikin pisah, apalagi jalanin setengah-setengah kan. Jadi sekali lagi coba deh kita sama-sama melihat lagi ke dalam gitu. Kayak kalau belum siap, kayaknya jangan jalan komitmen apapun dulu deh. Karena itu bisa aja kayak kita jadikan waktu kita renung gitu, merenungkan diri gitu, kayak bisa sambil belajar menerima kesalahan di masa lalu gitu. Kayak kita bisa gunain waktu kita sendiri untuk belajar soal gimana memanage ekspektasi kita sendiri gitu. Kayak sadari tujuan menjalin hubungan yang baik adalah untuk mengetahui apakah dia seseorang yang tepat buat kita atau bukan. Selama akhirnya kita menemukan jawaban, ternyata, dia cocok, ternyata enggak gitu. Sadari kalau tujuan itu tuh udah terpenuhi, tujuan ngejalin hubungan tuh udah terpenuhi. Jadi bukan berarti kalau lo belajar membina sebuah hubungan, terus lo harus selamanya dengan dia gitu. Kayak lo gak boleh gagal, enggak gitu. Ini bisa jadi waktu yang tepat untuk lo merenungkan gitu, untuk meningkatkan self-worth di dalam diri lo. Jangan terlalu berharap untuk terus dibahagiakan oleh orang lain. Karena seringkali kita menaruh ekspektasi yang begitu besar terhadap seseorang, dan akhirnya kita terbunuh ekspektasi kita sendiri. Karena mau gimana pun, menjalin hubungan tanpa kejelasan akan memberikan lebih banyak hal buruk daripada hal baiknya. Kayak seorang relationship therapist namanya Senna Taps pernah bilang, lack of clarity causes more harm than good. Karena hal baik yang lo pikir akan terjadi di hubungan tanpa status, bisa jadi hanya tipuan semu untuk memberikan shortcut bahagia yang hanya bisa menutupi rasa sakit yang sebenarnya. Sedangkan rasa sakit itu nggak pernah kunjung dapat obat yang sebenarnya. Paham nggak maksud gue?
Terus mungkin lo ngerasa kayak, Ger, lo telat banget upload episode yang ini gitu. Gue sekarang udah jalanin no label relationship nih sama seseorang. Gue gak tahu gue harus kayak gimana sekarang. Tenang, setiap hal yang terjadi dalam hidup kita bisa jadi sebuah pembelajaran. Jadi tenang aja, ada banyak solusi yang bisa kita lakuin kok sebenarnya gitu. Jadi sekarang gue rasa kita sama-sama ngerti betapa pentingnya untuk kita bisa define our relationship gitu. Kayak menjelaskan nih hubungan mau dibawa kemana sebenarnya. Kita harus sama-sama pastiin kalau kita tuh berdua kayak we are on the same page misalnya gitu. Jadi kita benar-benar sefrekuensi, kita tahu visi misi yang kedepannya mau dibawa itu kayak gimana cara paling nyaman untuk ngejalaninnya gitu. Dan kita benar-benar ngerasa kalau sekarang sedang menjalin hubungan yang kita rasa terbaik buat diri kita. Dan menurut gue no label relationship cuman boleh dilakukan untuk yang sedang delaying atau memberikan waktu lebih banyak untuk masa perkenalan. Kalau masa perkenalannya udah dirasa cukup, kita harus tetap tegas, tetap asertif untuk menentukan ini hubungan mau lanjut atau enggak. Kalau jawaban dia masih kayak udah jalanin aja dulu, gua rasa lu udah bisa nih nentuin gimana baiknya. Oke? Karena kita semua berhak menentukan apa yang terbaik buat kita. Dan menjalanin hubungan itu nggak sama dengan mencintai. Jadi gue kadang ngerasa kalau misalnya gue lagi ngomong hubungan terus ada yang ngomong kayak, tapi Ger bukannya mencintai itu tanpa alasan ya, tapi Ger itu kan yang harus dilakukan seorang yang dalam mencintai. Yes, kalau kasusnya mencintai, tapi ngejalin hubungan gak cuma berdasarkan gimana kita mencintai seseorang kan. Kalau ternyata kita nggak di frekuensi yang sama, we are not on the same page gitu, mau secinta apapun kita, ya berarti kita nggak bisa jalan hubungan yang sama. Jangan dipaksa, risikonya kan kita udah tahu sendiri kan. Selama dia masih belum kasih kejelasan dalam hubungan, gue selalu anggap, dan gue juga pengen kalian nganggap hal yang sama, anggap aja dia masih ngejalin kedekatan dengan yang lain. Karena kemungkinan itu masih sangat besar. Komitmen itu menurut gue baru sah kalau kalian udah make it official, udah bener-bener jadian, udah bener-bener ada kepastian gitu, udah bener-bener oke, kita sekarang pacaran ya, atau oke, sekarang kita I'm yours and you're mine gitu. Kayak maksudnya kalau misalnya udah jelas kayak gitu, baru menurut gue itu adalah sebuah komitmen gitu. Tapi kalau misalnya cuman udah kita jalanin aja dulu, nggak pernah ada kejelasan gitu nih hubungan mau dibawa kemana, bukan komitmen sih buat gue. Pernah temen gue yang ngalamin hubungan kayak gini tuh bener-bener masih blur dengan gambaran soal kepastian. Dia bilang, yaudah, kita sekarang ini kan lagi jaga hati satu sama lain aja. Nanti kalau udah siap kita nikah. Terus gue jawab, oke, berarti tujuannya untuk nikah. Betul katanya. Kalau gitu, hubungan sekarang harus bisa lebih sering membahas tentang bagaimana hubungan kalian setelah nikah nanti dong. Dan harus juga sebisa mungkin dijalanin yang mirip-mirip dengan pernikahan. Iya gak sih? Iya betul katanya. Terus gue jawab, terus menurut lo ada gak pernikahan tanpa ijab kabul? Tanpa janji pernikahan? Gimana bisa lo menjalin hubungan yang mengarah ke sebuah kepastian dengan menjalaninya tanpa kepastian itu sendiri?